Sebetulnya kalau kita lihat dari dulu, memang Imam Syafi'i itu Pak, Asia Tenggara. Mulai dari mana kita sebut? Katakanlah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, itu memang Syafi'i. Bahkan ada kitab undang-undang itu bermazhab Syafi'i. Di Syiah kan ada bermazhab Syafi'i. Begitulah dulu. Terus sejak kapan ini muncul mazhab-mazhab yang lain? Sejak masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita belajar ke Makkah Madinah, berguru dia dengan mazhab Hambali. Itu pun sejak tahun-tahun 90-an. Kalau sebelum itu Syafi'i, sejak 90-an lahir tokoh-tokoh seperti Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, setelah itulah muncul, balik dia ke tanah air, langsung dia mengklaim. Nah, itu persoalannya. Yang kalau dia mengatasnamakan mazhab nggak masalah sebetulnya Pak. Tapi masalahnya dia sudah mengklaim atas nama sunnah Rasulullah. Sementara yang sudah kita buat mazhab Syafi'i ini sebetulnya kan sunnah Rasulullah juga. Tapi tak dianggap itu sunnah. Itulah yang menyebabkan mazhab lain masuk. Sebetulnya mazhab Hambali itu yang Makkah Madinah itu, mereka pulang ke tanah air, sebetulnya yang diamalkan itu mazhab Hambali. Akhirnya bertebaran sampai hari ini muncul buku-bukunya yang agak-agak provokatif. Ini terus terang buku sifat sholat Nabi, yaitu Syekh Albani. Itu sejak kapan? Sholat Nabi itu sejak tahun 2000 munculnya yang terjemahan. Karena masyarakat kita awam tidak semua bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab. Tentu yang lebih mudah yang terjemahan ya Pak. Oh begini Nabi itu sholat. Lalu disalahkan cara ngangkat tangannya, dulu begini sekarang udah begini, umpamanya kan. Dulu begini sekarang udah begini. Itu dari situ, dari kitab itu. Dulu turunnya lutut dulu, sekarang dah tangan dulu. Apalagi itu. Dulu kunut subuh, sekarang dah dilarang, umpamanya kan. Kaki ketika sujud dulu terbuka, sekarang harus rapat. Itu dari buku tuh. Karena judulnya sifat sholat Nabi. Judulnya panjang Pak. Sifatu sholatin Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka tarahu. Panjang judulnya. Cuma dimudahkan sifat sholat Nabi aja sekarang Pak. Sifat sholat Nabi dari takbir hingga salam seakan-akan engkau melihat Rasulullah. Jadi orang terpaku, berarti beginilah Rasulullah sholat. Padahal itu satu pemahaman dari mazhab Hambali, yang kadang tak juga sejalan dengan mazhab Hambali sebahagiannya. Nah, masuklah ke negeri kita. Dan ternyata banyak juga yang ikut. Karena banyak yang ikut, akhirnya kita nih udah jadi konflik-konflik antar sesama umat Islam. Jadi kalau dah balik itu dia salahkan kunutnya, disalahkan zikir berjamaahnya, ya udah. Kalau dia memilih saya tak mengamalkan ini, ya tak apa-apa. Tapi kalau udah masalah menyalahkan, disitulah membuat masyarakat kita jadi kurang nyaman, jadi bersahabat. Kita sholat di Masjidil Haram tak juga kita salahkan mereka. Tak kunut subuh di sana kan, tak masalah. Tapi ketika yang kuliah di sana balik ke kampung, saya sekian lama saya di Madinah Makkah itu Pak, tak pernah saya kunut. Berarti kunut yang kita lakukan ini salah selama ini. Itu masalahnya. Yang membuat masalah itu yang begitu. Andailah dia seperti kita ke sana, sholat subuh kita tak masalah, tak kunut tak apa-apa. Nah, dia pun begitu, orang kunut. Tapi kalau saya ada berubah mazhab, boleh, tak masalah. Tapi kalau udah sampai bid'ah, payah kita jadi. Tetap harus dijawab Pak. Tidak bid'ah, ini masalah ikhtilaf para ulama. Nah, itulah Pak sebabnya mengapa negeri kita ini masuk mazhab. Mazhabnya banyak. Yang nyeleneh ada juga kan. Yang mengaku nabi, memang Indonesia ini produksi yang aneh-aneh. Nabi palsu ada di sini kan. Mazhab-mazhab itu sebetulnya kita tetap hormati. Walau bagaimanapun mereka ulama-ulama itu yang mazhab-mazhab.
Tapi kalau yang sudah mengatakan mazhab lain salah, itu perlu kita periksa hatinya. Apakah ada kedengkian atau karena ada dana dari mana untuk membuat umat ini terpecah? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita harus tetap berupaya merukunkan, membuat masyarakat kita damai. Seperti itu Pak ya, Pak Ketua.